بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khatirima rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bagi hari ini. Kembali Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat waktu dan nikmat umur sehingga bisa hadir dalam subuh berjemaah di tempat yang kita cintai ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya menjadi tambahan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita banggakan kelak di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan, kita sampaikan tunjuan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita berharap dan berdoa semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimah rahimakumullah, yang akan kita kaji pagi hari ini adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Kalau kita terjemahkan secara bebas ayat ini, yang bawa Android mungkin bisa lihat di HP-nya. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang beriman, untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, maka Allah akan berikan kebaikan pula pada dirinya, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya bumi Allah itu sangat luas, dan sesungguhnya balasan sabar, sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan bagi mereka-mereka yang bersabar, dan balasannya bighairi hisab, jazanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Bighairi hisab itu mungkin kalau kita terjemahkan juga unlimited. Jadi satu-satunya ibadah yang Allah tidak sebut pahalanya sekian-sekian, punya ibadah sabar. Menunjukkan sabar ini adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini juga kita bersabar. Sabar untuk tidak ngantuk. Ya. Karena subuh sekarang kan agak cepat ini. Kata Imam rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam yang kita lihat di depan, jadi beliau menjelaskan bahwa ayat ini yang kita bacakan tadi adalah satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada setiap hambanya yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah Allah di sini, yang diserukan adalah Allah yang beriman. Kepada mereka dari hamba-hambanya yang al-mu'minin, yang beriman. Perintahnya apa? Bil istimrari ala ta'atihi wa taqwahu. Apa kalau kita terjemahkan istimrar ini? Continue, ya. Kontinuitas. Perintah agar mereka terus, ya, terus dalam taat kepada Allah dan terus dalam takwa kepada Allah. Jadi ya bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya istiqamah, mempertahankan ketaatannya, mempertahankan ketakwaannya terus, ya. Jadi bukan apa, kalau takwanya cuma pas di masjid dia takwa, keluar masjid enggak takwa, tidak. Jadi kalau Allah firmankan, Rasulullah katakan dalam hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi istimrariyah. Jadi di masjid, di luar masjid, di tempat sepi, di tempat ramai, di jalan, di mana saja, ketakwaan dan ketaatan itu harus dibawa. Maka Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah ayat, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, memerintahkan kepada setiap individu mukmin untuk terus mempertahankan ketaatannya, mempertahankan ketakwaannya dimanapun dia berada, istimrariyah, continue. Jadi bukan tergantung waktu,
Ya, sekarang banyak orang sekarang kan, hari ini kan zaman atau waktu-waktu yang banyak orang tiba-tiba jadi soleh, ya. Tiba-tiba pakai jilbab, tiba-tiba pakai sorban, gitu. Ya, jadi bukan itu. Tiba-tiba saja jadi rajin ke masjid, ya masih mendingan lah ke masjid, ya nggak apa-apa. Ya, mendadak. Tidak seperti itu. Ya, tiba-tiba jadi soleh yang sangat soleh. Karena ada sesuatu. Nah, Allah enggak minta seperti itu. Allah enggak ingin seperti itu. Allah inginkan ketakwaan yang betul-betul, bukan karena ini dan itu, ya. Nah, lalu qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakum, ya, lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang melakukan semua aktivitas kebaikan di dunia ini akan langsung dapat jazanya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibalas oleh Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan langsung berikan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dan di akhirat sudah pasti. Karena dalam ayat yang lain juga Allah katakan in ahsantum ahsantun lianfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi kalau hari ini kita lakukan sebuah kebaikan, amal saleh, maka itu akan kembali kepada kita. Tidak akan kembali kepada orang lain. Ya. Begitu juga dengan keburukan, dosa, maksiat, akan kembali kepada kita. Jadi nggak ada ceritanya dosa itu ditanggung orang, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Nggak mungkin dosa kita ditanggung orang-orang, nggak ada. Kebaikan yang kita lakukan ya akan kembali kepada kita. Begitu juga dosa, keburukan, maksiat yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kata Imam rahimahullah. Jadi kata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, ya, ai liman ahsana al-amala fi hadhihi dunya hasanah fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, ketaatan, maka otomatis dia akan dapatkan kebaikan, balasan kebaikan itu di dunia, bahkan kelak di akhirat. Dan di akhirat itu ya balasan dari kebaikan dan keburukan akan didapatkan. Nah, maka bagi orang beriman, kata Imam rahimakumullah, akhirat itu penting. Akhirat itu menjadi penting, menjadi sesuatu yang kita rindukan. Kenapa? Karena di sanalah nanti semua balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini akan Allah kasih berikan. Jadi bagi orang beriman itu rindu akhirat. Ya, bukan takut akhirat. Kalau bahasa gampangnya rindu mati gitu. Tapi masalahnya pertanyaan kita ini, orang-orang kayak kita ini masih udah rindu mati atau takut mati, ya itu pertanyaannya. Ya. Jadi bukan mati yang kita takuti, tapi justru amal yang belum mencukupi. Nah, itu kan. Jadi mati juga gak mungkin kita bisa kita lari dari mati itu. Tapi bukan mati yang kita takuti, tapi amal yang belum mencukupi. Nah, akhirat adalah hal yang kita rindukan sebenarnya. Bagi mereka yang merindukan akhirat, ya pasti rindu. Karena dunia ini semakin lama semakin banyak juga dosa yang kita buat. Tapi kata Imam rahimakumullah, ya, menjadi satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, bahwa rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Nah,
Dunia dia dapatkan, di dunia dia diberikan jaza balasan oleh Allah dari semua amal saleh yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain mungkin kita baca juga, apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kata Allah, siapa saja yang beramal saleh, melakukan ketaatan, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, lakikah dia, perempuankah dia, selama dia beriman, selama dia beriman, maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti berikan kehidupan yang baik. Ijazah. Allah pasti berikan kehidupan yang baik di mana? Di dunia. Nah, hayatan thayyibah ini nanti ada banyak penafsiran. Ada juga yang menafsirkan dia akan diberikan ketenangan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan, banyak sekali penafsirannya. Hayatan thayyibah. Di dunia dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik, ketentraman, penuh kedamaian, kenikmatan dan seterusnya di dunia. Itu balasan dari amal saleh tadi. Lalu bagaimana dengan akhiratnya? Kata Allah, di akhirat lebih lagi, lebih baik lagi dari dunia. Jadi wajar kita rindukan akhirat itu, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada jazanya, balasan lebih baik dari dunia. Allah katakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsan, menggunakan isim tafdil, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Jadi baik, lebih baik daripada balasan di dunia, dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Maka sekali lagi saya katakan tadi, bagi orang beriman akhirat itu menjadi tujuan sebenarnya, sesuatu yang dirindukan. Kenapa? Karena mengharapkan balasan-balasan yang begitu banyak dari amal yang dilakukan. Ya, beda dengan orang kafir, akhirat itu menakutkan. Ya, bagi orang kafir akhirat itu menakutkan, karena setiap amal yang dia perbuat hari ini tidak ada manfaatnya, dan otomatis akibat kekufurannya akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, kata lima rahmatullah. Jadi kata Ibnu Katsir, bagi mereka yang melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan di dunia dan di akhirat pun dia akan dapatkan lebih baik. Nah, maka dalam ayat yang menceritakan tentang akhirat ini, ikhwafillah, pasti kata Allah di akhirat dapat kami balas. Dalam surah Thaha Allah katakan apa? Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Lebih jelas lagi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat. Hari kiamat itu pasti. Pasti. Tidak boleh diragukan. Jadi kalau ada orang meragukan hari kiamat, hari akhir itu, ya imannya masalah itu. Pasti datangnya kata Allah. Pasti tiba. Tapi kapan dia akan tiba, dia akan datang, Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Ya. Akadu ukhfiha kata Allah, tetapi Allah rahasiakan dia. Kapan dia akan tiba? Kapan dia akan terjadi? Itu rahasia Allah yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Itu haknya Allah saja. Hari kiamat itu, sa'ah itu akan tiba kapan? Ya. Tetapi dia pasti dan tidak boleh diragukan. Nah, untuk apa hari akhir itu? Kata lima rahmakumullah, Allah pastikan disinilah kami akan balas nanti, kata Allah, dari semua amal-amal kalian.
Jadi di sini kata Allah, kami akan balas, aku akan balas dari lelah kalian, kesabaran kalian, keikhlasan kalian. Ya, Allah akan balas di sana. Gitu kata Allah. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk aku balas pada setiap orang, setiap jiwa yang melakukan usaha maksimal dalam ibadahnya. Jadi ada balasan yang pasti nanti di akhirat itu. Kata Allah. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah terus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan bekal. Tidak ada orang yang kembali tanpa persiapan, itu satu yang sangat berani namanya itu. Jadi kalau mudik yang sebenarnya ya nanti itu mudik yang sebenarnya. Kita mudik di dunia saja, kalau mudik kalau nggak punya modal besar nggak berani mudik gitu kan. Ya, mau mudik ke Jawa modalnya pas-pasan, paling kita bilang wah diundur aja mudiknya. Kenapa? Modalnya cuma pas-pasan. Ya, di dunia bagaimana kalau mudik yang sebenarnya? Kembali kepada Allah, ya, bawa modal pas-pasan, berani banget gitu loh. Ya, modalnya pas-pasan. Nah, itu terlalu berani kita namanya. Nah, maka mari persiapkan diri, sekecil apapun kita persiapkan. Kata lima rahimakumullah. Lalu di akhir ayat ini yang menarik lagi, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sebelumnya bumi Allah itu luas, ya, bumi Allah itu luas, sangat-sangat luas, sehingga kita bisa hijrah, bisa pindah ke sana kemari, ya, luas bumi Allah itu. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan sempurnakan jaza balasan, ya, bagi mereka bersabar. Bersabar atas segala hal. Surah 5:23, biar saya tidak lewat karena ada taib. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan bagi mereka yang bersabar. Jadi di sini bahasanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan kesabaran itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung, tanpa hitungan. Subhanallah, tapi tanpa hitungan. Menunjukkan betapa besar pahala sabar itu. Ya. Sampai Al-Auza'i mengatakan dalam tafsir ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau katakan apa? Tidak bisa ditimbang. Tidak ada timbangannya. Sabar itu. Ya, tidak bisa diukur. Tidak bisa ditimbang, tidak ada timbangannya, tidak ada ukurannya. Itu kata Auza'i. Bahkan Ibnu Jurayj juga mengatakan apa? Tidak ada hitungannya, pahalanya yang sangat besar. Kesabaran itu. Bahkan yang ada terus bertambah. Subhanallah. Nah, kata lima rahimakumullah, oleh karenanya para ulama membagi sabar itu, nanti kita lihat, karena ini menjadi pokok bahasan kita, istiqamah dalam sabar. Walaupun nanti bahasan istiqamah juga ada. Bagaimana kita istiqamah dalam sabar? Jadi bukan kata orang hari ini apa? Sabar itu ada batasannya. Iya. Tidak tahu antum termasuk yang berpendapat itu atau enggak gitu. Capek sabar, Ustaz. Kan ada batasannya sabar. Nah, kalau ada batasannya sabar ya enggak besar pahalanya. Jadi sabar itu enggak ada batasannya. Kalau kita bilang udah capek sabar, atau disabar-sabarin,
Iya, kalau disabar-sabar itu kita paksa banget sabarnya gitu. Ya. Jadi enggak, sabar itu memang enggak ada batasannya. Makanya pahalanya besar sekali. Jadi kadang-kadang kita sabar sambil lurus dada. Sabar. Ya. Kata beliau rahimakumullah, maka para ulama membagi sabar itu, nanti kita lihat sebelum kita lihat apa itu sabar sebenarnya. Sabar itu artinya menahan. Jadi menahan diri, ditahan, tertahan. Ya, tertahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jabir, sahabat Jabir, kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala syai'un min ad-dawab sabran." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk menyembelih ya atau membunuh binatang dengan cara ditahan. Nah, jadi sabran itu artinya tahan, ditahan. Jadi kalau sabar itu artinya nahan. Apa yang ditahan? Nahan diri untuk tidak marah, nahan diri untuk tidak ngomel, gitu ya. Nahan diri untuk tidak tersinggung, nahan diri untuk tidak komen. Ya, sekarang ini kan lagi banyak macam komen ini. Kalau kita nggak tahan diri, maunya komen yang macam-macam aja komen. Tahan diri dalam segala hal. Tahan. Baik. Sedangkan secara istilah sabar itu adalah menahan diri dari melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Ya tadi baik dalam ketaatan maupun dalam meninggalkan larangan. Tahan diri dalam melakukan sesuatu yang tentunya yang baik. Ya, kayak pagi ini kita ditahan untuk tidak mau keluar sebelum selesai taklim. Tahan, sabar. Ya, sambil menikmati gorengan. Sabar. Nggak tahu kalau nggak ada gorengan, sabar nggak ya, Allahu alam. Insya Allah sabar. Ya, sabar melaksanakan ketaatan. Mesti sabar. Sabar untuk bangun salat subuh berjamaah ke Masjidil Albab. Walaupun dingin-dingin gitu. Sabar. Jadi sabar dan melaksanakan sesuatu atau sabar dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, butuh sabar. Ditahan semua, harus tahan, sabar. Nah, maka para ulama nanti membagi sabar itu menjadi 3 macam. Pertama, ada as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Taha 132. Ini juga membutuhkan kesabaran. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabarlah, ya, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah atasnya. Subhanallah. Ini perintah kepada siapa ini? Pada para suami. Kalau kita perhatikan ayat ini, karena Allah katakan kepada keluargamu, perintahkan kepada keluargamu, ini para bapak, para suami untuk bersabar dalam memerintahkan anak istrinya. Wah, ini membutuh sabar, Pak. Nyuruh anak sholat itu berat sekali kadang-kadang. Ujiannya luar biasa, Pak. Nggak tahu kalau antum tadi subuh, sebelum subuh bangunin istri nggak? Sholat mah, ya. Jangan-jangan kita sibuk dengan diri sendiri. Berangkat ke masjid, tidak tahu istri masih ngorok nggak? Ya, nah, ini masalahnya. Kadang-kadang pulang dari masjid, istrinya masih ngorok, masih tidur. Waduh. Jadi kayaknya sibuk dengan diri sendiri. Jadi kata Allah, harus adalah kita
Sebagai suami tanggung jawab besar, mengingatkan anak untuk sholat, mengingatkan istri untuk sholat. Ya, jangan-jangan kita jarang ingatin istri sholat. Pernah enggak atau jarang? Ya, pernah atau jarang? Ingatkan. Ya, dalam hal waktu-waktu sibuk pernah enggak kita ingatin, ma, waktu sholat, ayo sholat. Jangan kita enggak peduli. Nah, waktunya sholat, ayo sholat ke masjid. Ini penting dan butuh kesabaran. Ya, karena nanti kalau istri yang agak rewel bilang apa? Udah papa aja yang dulu sholat sudah gitu kan repot. Ya, kata Imam rahimahullah. Jadi ayat ini ya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah sabar ya dalam melaksanakan sholat. Nah, kita sendiri juga butuh sabar. Ya, sabarnya di mana kalau sholat berjamaah? Imamnya kepanjangan ayatnya. Ya, sabar nggak berdirinya. Ya, karena ada juga beberapa masjid terlalu panjang imamnya sholat, habis itu nggak sholat lagi ke masjid. Karena bacaan imamnya panjang ayatnya. Jadi nggak sabar. Jadi sabar melaksanakan salat, ya, melaksanakan ketaatan, dan seorang suami harus sabar dalam memerintahkan istrinya dan anak-anaknya untuk mengerjakan salat dan ibadah-ibadah yang lain tentunya ya, bukan hanya salat. Tapi ayat ini memang perintah untuk menegakkan salat. Kenapa? Salat ini penting. Kalau kita baca hadis-hadis tentang salat, subhanallah. Ya. Salat ini pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Jadi salat ini yang akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita. Jadi jangan pernah remehkan salat. Karena dalam salat ini apa yang kita jalani dalam hidup ini ada semua dalam salat itu. Yang akan menghantarkan kita bahagia, sukses, itu salat. Nah, hari ini banyak orang yang ingin bahagia, sukses tapi jauh dari salat. Gimana dia menemukan bahagia, rasa tenang? Enggak ada. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, salat itu tiang agama. Bagi mereka yang menegakkan salat maka dia sudah menegakkan agamanya. Bagi mereka yang meninggalkan salat maka dia sudah meruntuhkan agamanya. Salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Dan yang pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban hisab kelak di yaumul qiyamah adalah salat. Maka jangan pernah remehkan namanya salat. Ya, salatlah sebelum Anda disolatkan. Ya, ini penting. Karena banyak orang hari ini, ya, insyaallah bukan jamaah ulul albab. Ya, sekali-kalinya naik ke masjid pas disolatin. Nauzubillah min dzalik. Jadi masjid itu gerah banget gitu melihatnya. Ya, ini orang tumben-tumben ke masjid disolatin lagi. Aduh ya Allah. Masjid itu kalau dia bisa teriak-teriak itu masjid itu. Kalau kita dengar. Jadi jangan seperti itu. Di salat ini harus kita tegakkan sebagai ya ukuran dari kesolehan kita ya. Hadal lima rahimakumullah. Ini salat apa? Sabar dalam taat kepada Allah. As-sabru fi taatillah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dalam meninggalkan kemaksiatan. Butuh sabar juga. Subhanallah. Sabaran yang luar biasa itu pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini nabi yang sangat luar biasa, Pak, ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang sangat besar ujian sabarannya, tapi ujungnya sukses. Iya kan? Ujungnya sukses. Coba, dari kecilnya dia sudah dapat ujian yang luar biasa. Ya, dibuang kemana? Ke sumur.
Dibuang ke sumur. Yang buang siapa? Saudara sendiri. Begitu diangkat dari sumur, ujian lagi, bukan nikmat lagi. Ya, diambil, diberi sama keluarga raja. Sampai sana, kecil, besar, dewasa, ganteng kata orangnya. Ya, cakep. Akhirnya apa? Tuannya berminat. Subhanallah. Dan puncak ujian yang luar biasa ketika beliau harus berbuat mesum, diajak berbuat mesum sama sang tuan. Nggak tahu kalau jamaah ulul albab terjadi pada ini, tidak tahu saya. Ya, nggak tahu kalau ini terjadi pada kita, Allahu alam. Ya, ya. Jadi luar biasa. Ujian kesabaran Nabi Yusuf luar biasa. Yang akhirnya, tapi lihat ujung dari kesabaran itu apa? Kesuksesan. Jadi seorang raja. Bayangkan, dan itu diceritakan oleh Allah ketika beliau ya diajak untuk berbuat dosa, maksiat. Dia sabar, dia tahan. Walaupun dalam ayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu juga nafsu biasa, nafsu muda. Masih muda, masih tegar ya. Di depannya ngelihat sesuatu yang duhai. Waduh, gimana itu? Yang tidak ada bandingannya pada situ. Lagi apa? Istri sang Al-Aziz. Bayangkan. Maka saya bilang kalau jamaah ulul albab nggak tahu kelepek-kelepek ya bisa jadi gitu. Ya. Tapi inilah karena Allah yang menolong. Ya, sampai akhirnya beliau harus mengatakan ya Rabb, dan itu Allah abadikan. Penjara lebih baik bagiku daripada melakukan maksiat. Nah, karena penjara pada saat itu memang sesuatu yang luar biasa. Sambil mengatakan qala rabbis sijn, penjara itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada seruan ajakan mereka ini, ya. Subhanallah. Karena tempaan yang luar biasa sehingga dia tahan, ya. Walaupun akhirnya berujung kepada penjara. Tapi karena dia mempertahankan dirinya, harga dirinya dipertahankan. Nah, kita hari ini jangankan kayak model istri Al-Aziz yang jauh beda saja udah kelepek-kelepek, Pak. Ya, gimana kalau ini? Dan banyak orang jatuh, ya, jatuh harga dirinya, jatuh semuanya karena perempuan. Maka hati-hatilah dengan perempuan. Ya udah, kata Rasulullah, kalau ngelihat ada perempuan di luar sana, ingat istri saja. Udah selesai kan? Jadi cepat pulang. Nah, kata Rasul, cepat pulang. Kalau ngelihat yang macam-macam di luar sana, udah pulang saja. Biar aman. Ya. Itu solusi dari Rasulullah. Ya. Karena ujian yang berat hari ini memang perempuan. Luar biasa. Kata lima rahmatullah, Nabi Yusuf bisa bertahan dia, dan akibat pertahanan ini dia sukses yang akhirnya bisa menguasai, jadi raja pada saat itu dan mengatur kekuasaannya itu karena sabar. Ya, maka pelajaran besar dari ayat ini bisa jadi sabar itulah akan mendatangkan kemenangan. Insya Allah kalau kita bersabar, tapi tetap ada usaha, ikhtiar, upaya, kesabaran itu pasti ada balasannya. Ya, sabar sajalah. Ya, insya Allah akan ada jasanya. Nah, yang kata lima rahmatullah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan hari ini kemaksiatan itu luar biasa. Ya, nggak perlu keluar kita bermaksiat. Di dalam rumah sudah bisa kita lihat maksiat hari ini. Saya sering katakan ini HP ini sumber maksiat ini. Kalau kita nggak bisa antisipasi, apa yang nggak bisa dilakukan oleh barang kecil ini? Anda nggak perlu keluar, di rumah sudah bisa bermaksiat. Kalau kita nggak betul-betul nahan diri, kita bisa buka apa saja yang kita bisa buka, kita bisa lihat apa saja yang kita mau lihat, dari yang baik sampai yang super rusak ada. Ya, zaman yang penuh fitnah. Maka
hari ini yang harus ada pada diri kita yang lebih dari segala-galanya adalah ihsan. Ihsan itu penting. Ihsan itu apa artinya? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu merasa diawasi terus oleh Allah. Di saat Anda sendirian ada ihsan, di saat Anda di jalan ada ihsan, di saat di mana saja ada ihsan. Kenapa? Kau menyembah Allah seperti kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, ingat Allah melihat. Jadi kalau itu yang ada pada diri kita, insya Allah selamat kita. Ya, nggak ada mumpung kiri kanan nggak ada yang lihat, mainkan tanda tangan, nggak ada, nggak ada kata mumpung, ihsan. Tapi ketika ihsan ini nggak ada ya fillah, maka Allahu alam apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, jadi sabar memang butuhkan ya tahanan yang besar, ya, pertahanan yang agak besar. Berikutnya ada sabar dalam menerima takdir, as-sabru fil musibah, atau takdir, lebih kepada menerima takdir. Kalau sudah kita bicara takdir ya kata lima rahmakumullah, ini tidak ada tawar menawar, karena itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Takdir. Maka ada dalam rukun iman kita, iman terakhir itu apa? Iman kepada takdir, kan? Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau sudah bicara takdir, wis, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah. Maka apa yang harus ada? Fasbir, bersabarlah li hukmi rabbik, atas ketetapan Allah. Ketika Anda harus melaksanakan ketetapan Allah, sabar. Iya, sabar dalam menerima musibah Allah. Dan segala bentuk musibah, segala bentuk ketetapan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi apa yang menjadi ketetapan Allah itu pada sang hamba tidak ada yang tidak baik, pasti yang terbaik buat dirinya. Coba kita saja yang salah memahami. Apa buktinya? Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan apa? Ajaban di amril mu'min. Jadi urusan orang beriman itu nggak ada yang nggak baik. Mau takdirnya buruk, mau takdirnya nggak baik, itu baik atau buruk. Atau ketetapan Allah pada dirinya tidak ada yang tidak baik. Ajaban, sampai Rasulullah kata ajaban di amril mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang beriman itu, dan tidak akan ada itu kecuali pada orang beriman. Nah, apa itu? Kalau dia ditimpa kebaikan, kenikmatan, kesuksesan, lalu dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Begitu juga kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan, kesusahan, sesuatu yang nggak baik pada dirinya, fasabara, dan dia bersabar, fakana khairullah, maka itu lebih baik bagi dirinya. Jadi urusan orang beriman itu nggak ada nggak baik. Jadi jangan pernah kita mengatakan Allah nggak adil. Ya sudah capek, udah lelah, tapi begini-begini saja. Nah, jadi nyalahin Allah. Ya, nggak ada. Jadi semua ada hikmahnya. Semua takdir Allah itu ada ketetapan, ada hikmahnya. Jadi jangan pernah ya menyalahkan Allah lalu kita mengatakan Allah zalim, walaiyazubillah. Nggak ada. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu semua menjadi hal yang ditetapkan oleh Allah dan baik buat diri kita. Jadi kalau bahasa kita yang harus ada pada diri kita terhadap Allah itu selalu husnuzon. Itu yang harus ada. Jadi jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Harus husnuzon apapun yang terjadi. Karena itu bukti iman kita. Maka apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Ya, a'adatu li ibadiyas salihin. Ya, dalam agak panjang hadisnya, lalu di ujungnya ana inda dhanni abdi. Ya, saya tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kalau baik prasangka kita kepada Allah maka baik. Tapi kalau buruk, ya buruk juga akibatnya. Nah, jadi bersabarlah dalam menerima ketetapan Allah. Ya, takdir Allah, ketentuan Allah. Ya.
yang terjadi pada diri kita. Jadi tidak ada protes. Jangan pernah protes. Ya, jangan pernah mengatakan Allah nggak adil. Lalu kita berdemo, wah Allah nggak adil, Allah kita protes Allah. Gimana Allah? Ya, ada itu filmnya apa itu? Filmnya Deddy Mizwar, Mencari Tuhan. Dia protes sama Allah, gitu. Nggak ada. Dia protes, saya ini udah capek kerja, udah berusaha, tapi begini gimana keadilanmu ya Allah? Nggak ada protes. Maka jadi kalau Anda miskin, sabar. Jadi ibadahnya orang miskin itu sabar. Ibadahnya orang kaya itu dermawan. Udah selesai. Iya. Nah, kata liwa rahmatullah. Sudah pas, sudah lebih 20. Ada waktu untuk kita diskusi. Masih panjang sebenarnya nih, kita belum bahas yang lain, keutamaan istiqomah. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, silakan ada diskusi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melakukan suatu ibadah, dia ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas dia. Nah, Tapi orientasinya dunia. Seperti kita sholawat, berzikir, akan ada rezeki. Atau sholat duha yang dilakukan biar lancar. jadi ada udang di balik bawaan. Jadi dia ibadah kelihatan ibadah tapi harapannya dunia. Sebenarnya gini ya. Yang sebenarnya itu kalau ibadah itu ngarap surga itu penting. Tapi apa? Kalau pertanyaannya dia ikhlas. Berarti itu kan ikhlas kalau ngarepin dunia. Katanya tadi kan pertanyaannya ikhlas dia zikir, sholat. Tapi ngarepin supaya apa? Dapat dunia gitu ya. Padahal tidak mesti harus begitu. Ya. Jadi kalau ikhlas dalam ibadah itu tidak usah harapin dunia juga dapat. Jadi artinya jangan melakukan itu karena dunia. Jadi lakukan itu karena ingin ridho Allah saja. Itu yang pas. Kenapa? Dunia itu ngikut sendirinya, itu masalahnya. Jadi kalau ada janji-janji Rasulullah misalnya, memang ada hadisnya, memang kan misalnya barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Itu dunia kan? Nampak kelihatan dunia. Ya. Allah akan berikan keluar dari jalan keluar dari segala kesulitan. Ya. Apalagi Allah akan mudahkan urusan seterusnya. Banyak. Iya, berikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Itu hadis sahih. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita lakukan itu lalu niatnya berubah menjadi untuk dapat dunia. Jadi itu kan akibat yang pasti Anda dapatkan. Jadi tetap aja lakukan ibadah itu karena mengharapkan ridha Allah. Ya, tanpa harus mengharapkan itu, karena itu sudah pasti Anda akan dapatkan. Karena itu janji dari Allah melalui Rasulnya. Ya, maka ya kita perbaikilah. Insya Allah tanpa mengharapkan itu dunia itu akan datang. Ya, walaupun janji Rasulullah seperti itu juga ada, memang hadis-hadis seperti itu. Jadi pertanyaan gimana? Apakah ibadah itu diterima atau tidak, kan gitu? Atau masuk ikhlas atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu masuk keikhlasan tanpa harus mengharapkan itu sebenarnya. Itu sudah janji Rasulullah. Jadi lakukan saja karena mengharap ridha Allah. Dan kalau Allah berikan itu nanti lewat apa amal yang kita lakukan, itu menjadi bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi janji Rasulullah. Nah, sama saja dengan ada pertanyaan begini. Kalau saya sholat mengharapkan surga boleh nggak? Ya kenapa nggak boleh? Ya boleh saja. Sebenarnya. Dan memang itu yang kita harapkan, gitu. Ayatnya sudah jelas. Jadi sebenarnya tetap niat yang lillahi ta'ala tetap menjadi prioritas. Ya, itu penting. Karena kalau kita kembali kepada hadis juga yang mengatakan dulu, hadis hijrah itu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sesuatu ya yang kita niatkan itu pasti kita dapat. Yang yang Anda dapatkan itu sesuai niat Anda. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa mulai saja dengan niat karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji-janji Rasulullah tentang itu pasti akan kita rasakan, dapatkan. Jadi jangan sampai melakukan ibadah itu karena sesuatu yang lain. Ya,
Karena begini, Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, ya, tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Itu masalahnya. Jadi kita berhati-hati. Jadi meninggalkan amal karena manusia, maka itu riya. Itu kata beliau. Jadi mau sholat berjamaah, nggak enak dibilangin soalim sembarang. Ada nggak jalan ke masjid, dia sholat di rumahnya. Ini riya. Ini kata Fudail bin Iyad. Jadi kan banyak orang sekarang ini, ayo kita ke masjid, kita sholat. Aduh, nggak enak dikirain soleh sama tetangga gitu ya. Akhirnya nggak jadi ke masjid. Jadi nggak sholat berjamaah, disolat di rumahnya. Kata beliau ini riya, ini orang kayak ini. Ya, lalu apa? Lalu sebaliknya juga ada orang beramal karena manusia, karena yang lain selain Allah. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Tapi ketika Anda beribadah ya karena orang, karena sesuatu, karena manusia, maka itu syirik. Kenapa? Anda sudah menduakan Allah. Nah, kata beliau, ikhlas itu ketika Anda terhindar dari dua hal ini. Nah, antum pahami aja, nggak tahu saya mau jelaskan kayak apa. Jadi ikhlas itu kata beliau ketika Anda terhindar dari dua hal ini. Itulah ikhlas. Jadi kalau beramal bukan karena orang, ya, meninggalkan amal juga bukan karena siapa-siapa. Kira-kira gitu. Jadi saya agak bingung menjelaskan, tapi ayat-ayat hadis saya menjadi itu memang juga banyak yang mendukung itu. Maka mari perbaiki niat. Ya. Jadi biarkan hasil dari keikhlasan itu kita rasakan ya sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Jadi kalau hari ini kita rajin istighfar, baca salawat dan seterusnya, otomatis akan kita dapatkan. Walaupun Anda tidak mengharapkan itu, gitu loh. Ya, maka mulai saja dengan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita lakukan tanpa keridhaan Allah, tidak ada artinya juga itu. Selesai, nggak akan ada dapatnya, manfaatnya. Maka keridhaan Allah, faman radiya falahu ridha. Kalau Allah ridha, maka kalau dia ridha, maka Allah ridha. Jadi ini pentingnya membangun keikhlasan dalam segala amal. Ya, jadi kalau Abu Bakar itu selalu berdoa, Allahumma ja'al amali, Allahumma ja'al ya Allah jadikan amalku semuanya karenamu ya Allah. Ya. Jadi jangan jadikan amalku karena sesuatu yang lain. Itu penting memang kita lakukan itu. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin as-salihin. Ya. Ya Allah jadikan hambamu yang ikhlas dalam segala amal. Gitu. Kualitas keikhlasan kita hanya kita dengan Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin. Fadhal. Tambahkan atau enggak usah harus nanya ya, tambahkan juga enggak apa-apa. Fadhal. Terkait dengan sahabat dalam menerima takdir. Iya. Ya, kadang kita ya kasarnya ada masalah sedikit tiba-tiba kita diketok orang gitu. Iya. Nah, bagaimana kesabaran kita menerima seperti kadang-kadang kalau pribadi saya misalnya kalau menemukan hal yang seperti itu pasti saya balas. Nah, betul ya. jadi ada bahasa juga ya apa namanya, bagaimana dengan kesabaran seperti apa harus kita sabar atau? Taib, saya paham pertanyaannya, saya paham. Jadi kadang-kadang ada, saya katakan tadi, apa yang terjadi pada diri kita itu memang tidak lepas takdir. Jadi mau yang kecil mau besar, bahkan di dalam perjalanan, ya, dalam apa, tetap kembali kepada takdir. Karena tidak ada yang terjadi pada diri sang hamba itu kecuali karena takdir Allah. Kalau iman ini takdir pada takdir ini yang lebih kuat, lebih dominan, insya Allah kita bisa sabar. Akan cepat kita kembali. Ini cerita bagi pribadi saya. Saya kadang-kadang apa? Tiba-tiba bawa mobil ditabrak orang, disenggol orang. Cepat mau marah gimana? Oh, takdir selesai. Iya, kenapa? Bisa jadi itu yang di mobil ya, mobil yang peyot, tapi kita nggak penyok kan, kita selamat. Jadi kembalikan saja ya, untung mobil yang penyok, kayak nggak penyok gitu aja. Gitu. Jadi gampang. Jadi kembali kan pada takdir. Jadi nggak ada yang terjadi pada diri kita itu karena tanpa takdir. Hatta ya yang kecil ya. Jadi ini penting memang ya, cepat kembalikan. Kalau akhirnya kita harus marah, ya istighfar cepat gitu ya, cepat kembali kepada Allah. Karena nggak ada. Saya sering katakan apa ya, memahami takdir ini memang agak ini ya. Jadi kadang-kadang kita melihat apa ya, wah ini nggak rasional gitu ya. Lalu kita akhirnya
salahkan orang. Ya. Padahal apa? Dia juga tidak ingin lakukan itu kan? Tadi misalnya antum ketok orang gitu, apa gitu. Karena sesuatu yang akhirnya terjadi. Dia mungkin juga menghindar itu, tapi karena memang ya Allah sudah tentukan itu terjadilah gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya sabar, kembali kepada itu. Bisa jadi dia juga tidak ingin melakukan itu, tapi karena di sana Allah akan menguji kesabaran kita, dan terjadilah apa yang terjadi gitu loh. Ya memang butuh apa ya, butuh belajar, memang butuh. Iya, jadi memang berat, tapi ya itu tadi, kalau kita miliki iman yang mendalam tentang takdir, memang subhanallah. Jadi tidak ada yang tidak baik, maksudnya pasti ada hikmahnya. Ya, nanti kalau kita kembali kepada Allah, mungkin ini terjadi, ada hikmah di balik itu. Mungkin akan terjadi hal yang lebih berat daripada itu. Jadi cepat sebenarnya kalau ada iman pada diri kita. Ya, jadi misalnya kita hari ini ada ujian di keluarga, mungkin kita, oh ini ujian kesabaran kita. Itu semua ada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya ikhwatan wa rahimakumullah, ya kalau kita bicara takdir seperti tadi, memang tidak bisa, ya karena itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya maka ada khairihi wa syarrihi, itu memang makanya iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ada yang baik, yang ada yang buruk, mungkin yang tidak pas pada diri kita, tapi di sana ada ujian kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit dia ada manfaatnya, dan kita termasuk kelompok orang-orang yang bersabar dalam taat, dalam meninggalkan maksiat, dan dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.